Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Karim Aziz, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir atau disingkat IAT, Fakultas Usuluddin Adab Dakwah, IAIN Syekh Nur Jati Cirebon. Saya di sini akan mereview buku yang berjudul The History of Quranic Text yang dipaparkan oleh Profesor Dr. Andes Al-Azmi MM, yang mempunyai banyak bab, tapi kali ini saya akan mereview atau menganalisis dari bab 1 sampai bab 4 yang mempunyai jumlah halaman 15 sampai 70 halaman. Bab 1 yakni mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai sekilas tentang sejarah Islam di masa silam, yang ketiga wahyu dan Nabi Muhammad SAW, dan bab 4 pengajaran Al-Quran. Baik, kita lewati saja bab 1 pendahuluan. Sedang kita akan mereview atau menganalisis bab 2 mengenai sekilas tentang sejarah Islam di masa silam. Bab 2 mengenai sekilas tentang sejarah Islam di masa silam. Pembahasan pertama, adanya Arab pra-Islam dan memiliki poin-poin penting di dalamnya menjadi 6 bagian. Yang pertama, kondisi geopolitik. Semenanjung Arab menjadi dunia yang paling mudah dikenal di alam ini, dibatasi oleh Laut Merah di sebelah barat, Teluk Persia ke sebelah timur, Laut India ke sebelah selatan, Suriah dan Mesopotamia ke utara. Dahulu merupakan tanah yang gersang, tumbuh-tumbuhan di pegunungan Sarawat yang melintasi garis pantai sebelah barat. Kemudian poin kedua, Nabi Ibrahim dan kota Mekah. Poin ini tidak dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang kota Mekah sebelum Islam, sekedar pendahuluan akan adanya hubungan nenek moyang anggota keluarga Nabi Muhammad. Qusay sebagai penguasa kota Mekah. Ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Qusay dikenal sebagai orang yang amat cerdas, perkasa, serta memiliki administrasi yang tinggi dan mencuat dalam jajaran pentas politik kota Mekah. Poin selanjutnya, Mekah sebuah tempat kabilah. Meski disebut sebagai kota negara atau dalam bahasa Inggrisnya city state, Mekah tetap merupakan masyarakat kesukuan hingga akhir penaklukannya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sistem kependudukan dibangun menurut kabilah, di mana anak-anak dari satu suku dianggap saudara yang memiliki pertalian hubungan darah. Seorang Arab tidak akan dapat memahami pemikiran negara kebangsaan, melainkan dalam konteks sistem kesukuan atau kabilah. Poin selanjutnya, masa Qusay hingga Nabi Muhammad SAW. Keberkahan dengan sejumlah putra seperti dihendaki Abdul Muthalib berupaya memenuhi janjinya dengan meminta pendapat Azlam agar memilih siapa di antara mereka yang hendak dikorbankan. Memasuki bab 3 tentang wahyu dan Nabi Muhammad SAW. Di bab ini ada beberapa poin, di antaranya penciptaan dan beberapa sifatnya. Jelas bahwa kita tidak menciptakan diri kita sendiri, dan tak ada makhluk manapun yang mampu menciptakan dirinya dari sesuatu tanpa wujud perantara. Allah menjelaskan dalam kitab suci Al-Quran yang menerangkan semua makhluk hidup berasal dari Sang Pencipta. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya,
yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Penciptaan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu gitu. Kemudian tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang sudah familiar ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku atau beribadah kepadanya. Kemudian poin selanjutnya, jejak risalah para nabi. Allah sebagai sang pencipta membersihkan para utusannya dari segala bentuk perilaku jahat serta memberikan kebaikan budi. Mereka sebagai model percontohan dan memerintahkan semua pihak agar mengikuti jejak kepemimpinannya dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Esensi risalahnya tak mengenal batas waktu sepanjang sejarah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Poin selanjutnya, Rasul terakhir. Dan waktu yang telah ditentukan di tempat yang tandus ini, Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim, lahirnya Nabi terakhir untuk seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya, bab 4 yang mengenai pengajaran Al-Quran. Ayat yang pertama kali diturunkan sebagai wahyu pertama Nabi Muhammad SAW terdapat dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 yang ayatnya sudah familiar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di bab ini mempunyai beberapa poin juga, di antaranya 1. Hadiah belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran. Ada beberapa riwayat hadis, akan tetapi saya akan mengambil salah satunya saja. Riwayat dari Umar bin Khattab menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, melalui kitab ini Allah meninggikan beberapa orang dan merendahkan yang lain di antara kita. Poin kedua, zaman periode Mekah yang mempunyai poin-poin penting lagi, di antaranya Nabi Muhammad sebagai guru Al-Quran. Seperti yang tadi, saya akan mengambil salah satu riwayatnya hadis Nabi, yaitu orang pertama di luar jalur keturunan keluarga Nabi Muhammad yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Nabi Muhammad mengajak masuk Islam dengan membaca Al-Quran atau membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran. Para sahabat menjadi guru Al-Quran.
Khobab mengajar Al-Quran pada Fatimah, saudara perempuan Umar bin Khattab, dan suaminya Zaid bin Zaid. Kemudian poin yang terakhir, hasil kebijaksanaan pendidikan pada periode Mekah. Saat Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, beliau diperkenalkan dengan Zaid bin Sabit, anak lelaki berusia 11 tahun yang menghafal sebanyak 16 surah Al-Quran. Bagian ketiga, periode Madinah. Terbagi ada beberapa poin lagi. Di antaranya Nabi Muhammad sebagai maha guru Al-Quran. Begitu sampai di Madinah, Nabi Muhammad membuat sufah di dalam masjid yang berfungsi sebagai tempat belajar, pemberantasan buta huruf, dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Poin selanjutnya, dialek yang digunakan oleh Nabi Muhammad dalam mengajarkan Al-Quran di Madinah. Pengajaran Al-Quran pada suku yang berbeda pun dirasa perlu dan mengharuskan mereka meninggalkan dialek asli secara keseluruhan dan meninggalkan dialek Arab Quraisy di mana Quran diwahyukan. Rasanya suatu masalah dirasa sulit untuk dilakukan. Guna memfasilitasi masalah tersebut, Nabi Muhammad mengajarkan mereka Al-Quran. Poin yang terakhir, para sahabat sebagai pengajar Al-Quran. Salah satunya sahabat Ubay yang mengajarkan Al-Quran pada masa kehidupan Nabi Muhammad di Madinah, sehingga secara terus-menerus ia mengajar seorang buta di rumahnya. Hasil kegiatan pendidikan di Hufaz. Samudra kesempatan mempelajari kitab suci yang berjalan bersama gelombang manusia yang terlibat dalam penyebarannya. Ternyata membuahkan banyak para sahabat yang secara cermat menghafalkan Al-Quran. Kesimpulan, sejarah tidak selalu bersahabat dengan kitab suci. Injil asli Nabi Isa, sebagaimana akan lihat kemudian, telah lenyap sejak awal klaim diganti dengan karya penulisan yang tidak memiliki hubungan keilmuan dengan sumber utama. Mungkin itu saja yang saya review pada buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Karim Aziz, jurusan Ilmu dan Al-Quran Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan mereview atau menganalisis buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran yang dituliskan atau penulisnya ialah Taufik Adnan Amal. Kali ini saya akan mereview atau menganalisis dari bab 1 sampai 3 yang mempunyai jumlah halaman dari halaman 11 sampai halaman 96. Di antara babnya yakni bab 1 latar kesejarahan, bab 2 asal-usul Al-Quran, bab 3 kronologi pewahyuan Al-Quran. Bab 1 latar kesejarahan. Bab 1 latar kesejarahan yang memiliki poin-poin di antaranya situasi politik. Jazirah Arab terletak sangat terisolasi, baik dari sisi daratan maupun lautan. Kawasan ini tempat Nabi Muhammad tampil dengan pekabaran ilahinya pada abad ke-7. Perhitungan tahun Masehi sebenarnya terletak di pojok kultural yang mematikan. Sejarah dunia yang besar telah jauh meninggalkannya. Perselisihan yang membawa peperangan antara suku berlangsung dalam skala besar-besaran di setepat-setepat jazirah tersebut. Dari sudut pandang negara-negara di adikuasa, Arabia merupakan kawasan terpencil dan biadab.
sekalipun memiliki posisi cukup penting sebagai kawasan penyangga dalam ajang perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah yang ketika itu didominasi dua imperium raksasa, yaitu Bizantium dan Persia. Poin selanjutnya, kehidupan di Jazirah Arab. Pada penghujung abad ke-6, para pedagang besar kota Mekah telah memperoleh kontrol monopoli atas perniagaan yang lewat bolak-balik dari pinggiran pesisir barat Arabia ke Laut Tengah. Kafilah-kafilah dagang yang biasanya pergi ke selatan di musim dingin dan ke utara di musim panas dirujuk dalam Quran surah Quraisy ayat 2. Suasana keagamaan. Di fase-fase terakhir, di fase-fase sekitar Madinah, Taimah, Fadak, Khaybar, Wadi Al-Qura, dan di kota itu sendiri serta Yaman terdapat sejumlah pemukiman Yahudi. Keberadaan orang-orang Yahudi di Arabia mungkin bisa ditelusuri mulai abad pertama Masehi. Kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Makkah sekitar 570 Masehi di tengah-tengah keluarga atau klan Bani Hashim dari suku Quraisy yang pamornya ketika itu tengah surut. Ayahnya Abdullah adalah seorang pedagang. Sebagaimana profesi rata-rata suku Quraisy atau orang Quraisy yang meninggal ketika ia masih berada dalam kandungan ibundanya, yaitu Aminah. Ketika berusia sekitar 6 tahun, ibunya menyusul kepergian ayahnya dan si kecil Nabi Muhammad lalu diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, yang juga meninggal ketika ia berusia sekitar 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad diasuh pamannya yang bernama Abu Thalib, pemimpin Bani Hashim yang relatif miskin dan akan tetapi tetap terhormat. Bab 2. Asal-usul Al-Quran. Di bab ini menjadi 3 bagian dalam kajiannya. Yang pertama, derivasi dan sinonim. Kitab suci kaum muslimin yang berisi kumpulan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Secara populer dirujuk dengan nama Al-Quran. Sebagian besar sarjana muslim memandang nama tersebut secara sederhana merupakan kata benda bentukan masdar dari kata kerja fi'il yang berarti membaca. Poin kedua, tentang sumber-sumber Al-Quran. Pengakuan Nabi Muhammad bahwa ia merupakan penerima wahyu dari Tuhan semesta alam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia mendapat tantangan keras dari orang Arab yang sezaman dengannya. Al-Quran sendiri tidak menyembunyikan adanya oposisi yang serius terhadap Nabi, tetapi justru merekam rentetan peristiwa tersebut tanpa memutarbalikkan pandangan-pandangan negatif para oposan kontemporer Nabi mengenai asal-usul genetik atau sumber wahyu yang diterimanya, termasuk ejekan dan celaan musuh-musuh Nabi Muhammad. Berikut bantahan terhadap miskonsepsi mereka. Poin ketiga, wahyu ilahi dan nabi. Uraian-uraian tentang derivasi, sinonim, dan sumber-sumber Al-Quran di atas dengan jelas memperlihatkan bagaimana konsepsi kitab suci itu mengenai asal-usul dirinya. Wahyu Qurani yang diterima Nabi menurut gagasan ini bersumber dari Allah. Wahyu-wahyu tersebut sebagaimana dengan wahyu-wahyu yang lain diterima Nabi sebelum Nabi Muhammad, terpancar dari luh yang terpelihara dalam Quran surah Al-Buruj ayat 22 yang hanya dapat disentuh oleh yang disucikan
dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 79. Luh ini juga disebut sebagai kitab yang tersembunyi dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 78, atau induk segala kitab dalam Quran surah Ar-Ra'd 39 dan Az-Zukhruf ayat 4. Sebagaimana lazimnya ditafsirkan demikian di kalangan sarjana muslim. Bab 3. Kronologi pewahyuan Al-Quran, yang mempunyai 4 pembahasan dalam bab ini. Yang pertama, problema kronologi Al-Quran. Dalam bab lalu telah dijelaskan bahwa unit-unit wahyu Al-Quran yang kemudian membentuk kitab suci kaum muslimin disampaikan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun, selaras dengan perkembangan misi kenabiannya. Pijakan utama untuk penanggalan bagian-bagian Al-Quran adalah riwayat-riwayat sejarah dan tafsir. Riwayat-riwayat yang dipermasalahkan di sini biasanya mengungkapkan bahwa bagian tertentu Al-Quran diwahyukan sehubungan dengan peristiwa tersebut. Poin selanjutnya yaitu poin 2, kronologi Al-Quran kesarjanaan Islam. Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat sejumlah riwayat aransemen kronologis surat-surat Al-Quran yang relatif cukup lengkap. Riwayat-riwayat ini berupaya mengungkapkan secara runtut pewahyuan bagi bagian Al-Quran, mulai dari pewahyuan pertama sampai ke masa menjelang Nabi hijrah ke Madinah ataupun pewahyuan setelah itu, yakni setelah hijrah ke Madinah sampai hingga turunnya wahyu terakhir. Kronologi Al-Quran. Poin selanjutnya, kronologi Al-Quran kesarjanaan Barat. Sejak pertengahan abad ke-19, dunia kesarjanaan Barat mulai menaruh perhatian terhadap upaya untuk merekonstruksi secara kronologis wahyu-wahyu Al-Quran. Upaya ini dilakukan dengan mengeksploitasi bahan-bahan tradisional Islam dan memperhatikan bukti-bukti internal Al-Quran, yakni rujukan historis di dalamnya, terutama selama periode Madinah dan karir kenabian Nabi Muhammad. Poin terakhir ialah poin keempat, kronologi Al-Quran. Sebuah refleksi uraian yang telah dikemukakan sejauh ini memperlihatkan berbagai gagasan dan sudut pandang yang berkembang di kalangan sarjana baik Muslim maupun Barat tentang pewahyuan kronologis Al-Quran yang terbentang sekitar 23 tahun, baik ketika Nabi menetap di Mekah maupun setelah hijrah ke Madinah maksudnya. Sebagaimana ditunjukkan di atas, berbagai sistem penanggalan yang mendasarkan diri pada asumsi surat sebagai unit wahyu terlihat tidak memadai serta tidak setia kepada karakter asasi bahan-bahan tradisional penanggalan Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu saja yang saya review atau menganalisis buku tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila